Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Melanjutkan video sebelumnya, Ye Chengqing sedikit menunjukkan permainan zitarnya, dalam setiap petikannya memancarkan aura spiritual. Melodi yang mengandung dao terdengar sampai keluar paviliun angin, semua orang dapat menikmati irama yang dilantunkan. Melodi ini sangat tenang, setelah mendengar melodi ini hatiku lebih tentram. Bahkan kultivasiku juga tampaknya meningkat. Sepertinya melodi ini berasal dari arah paviliun angin, ini benar-benar sebuah berkat yang luar biasa. Di luar orang-orang sangat terhibur dengan permainan musik Ye Chengqing, di samping itu Xing Yue yang meski sudah sering melihat Ye Chengqing bermain musik, dia tidak ada bosan-bosannya untuk mendengarkan. Ye Chengqing masih fokus mengontrol nadanya, Suixin dan Xing Yue di belakang memanfaatkan momen ini untuk berkultivasi. Dalam hati Xing Yue bergumam, tidak hanya alamku saja yang membaik, kondisi mentalku juga semakin lebih jernih. Namun tiba-tiba Ye Chengqing menghentikan permainannya, dengan menunjukkan ekspresi yang begitu kesal. Xing Yue menanyakan, ada apa Tuan Ye, apa Anda lapar? Ye Chengqing beralasan dirinya hanya kelelahan saja, setelah menjelajah dari lantai 1 sampai lantai 4. Suixin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri perhatian dan membuat Xing Yue cemburu. Dia langsung mendekap Ye Chengqing sambil mengajaknya untuk makan di salah satu restoran terkenal di ibu kota. Ye Chengqing menyetujui usulan dari Suixin, dia juga mengajak Xing Yue untuk ikut bersamanya. Dengan ekspresi yang sumringah tentu saja Xing Yue merasa terhormat, bila diundang mabar bersama panutannya. Suixin secara terus terang dia mengatakan mau makan berdua saja dengan Tuan Ye. Xing Yue menjawab bahwa dirinya hanya menuruti permintaan Tuan Ye untuk ikut bersama. Ye Chengqing yang sudah keroncongan melihat kedua betina masih saja ribut, menyuruh mereka agar cepat bergerak. Kepergian Ye Chengqing dari paviliun yang tadinya disepelekan, kini sangat dihormati oleh para guru paviliun. Tolong berhati-hati Tuan Ye, terima kasih atas kunjungan Anda. Setelah mereka pergi, Lin Su mulai membahas melodi yang dimainkan Ye Chengqing dengan para guru. Nama Ye Chengqing meninggalkan kesan baik bagi mereka, bahkan keterampilan di semua bidang seni yang ditunjukkan Ye Chengqing, dianggap sebagai anugerah terbesar yang mungkin sekali seumur hidup dapat dilihatnya. Setelah kunjungan Ye Chengqing ke paviliun angin, membuat Lin Su semakin penasaran dengan sosok Ye Chengqing. Lalu Lin Su memanggil keempat guru paviliunnya, untuk menggabungkan artefak yang saling bersonansi. Mereka dengan serempak menerikan panggilan Master Paviliun yang belum menunjukkan wujudnya. Tidak lama setelah artefak diaktifkan, sebuah cahaya muncul di atas langit. Semua mentor paviliun langsung berlutut, dan muncullah Master Paviliun lewat artefak pemanggilan. Master Paviliun menanyakan di mana sekarang pria itu, dengan percaya diri dia mengklaim Ye Chengqing ditakdirkan hanya miliknya. Pindah ke situasi Ye Chengqing dan yang lainnya. Suixin menunjukkan restoran terbaik di Kekaisaran Deyan. Ye Chengqing membaca papan namanya sedikit tertarik, restoran abadi mabuk. Mereka pun bergegas masuk, dan langsung disambut hangat oleh manajer restorannya langsung. Selamat datang, silahkan masuk. Suixin langsung saja memesan kamar pribadi terbaik, dan manajer restoran pun menunjukkan jalan yang letaknya ada di lantai 2. Lewat sini Tuan, silahkan. Dia pun menjelaskan bahwa lantai 2 merupakan kamar-kamar terbaik dari restorannya. Melihat suasana di dalam mereka sangat takjub, dengan furnitur yang tersusun rapi dan bersih. Layaknya sebuah kamar kerajaan yang megah dan luas, komplit semua dekorasi yang merupakan barang-barang terbaik. Ye Chengqing mengakui kamar pribadi ini layak disebut yang terbaik. Ye Chengqing menoleh dan berkata kepada Suixin, karena selama di ibu kota dia diperlakukan dengan baik, sebagai ucapan terima kasihnya dia akan mentraktir. Suixin menolak, karena sudah sepantasnya dia memberikan kesan yang baik, apalagi bagi tamu terhormat kaisar. Namun tiba-tiba Xing Yue langsung memberi hormat, kalau begitu terima kasih Tuan, saya akan menerima traktiran Anda. Suixin terkejut melihat kelakuan Xing Yue. Ye Chengqing sangat senang niat baiknya diterima oleh Xing Yue dengan sopan. Ye Chengqing langsung saja meminta menunya, sedangkan Suixin menangis di pojokan karena Ye Chengqing memuji Xing Yue. Secara kedewasaan Xing Yue jauh daripada Suixin, dia paham jika menolak sama saja dengan menyinggung, mungkin Tuan Ye ingin menunjukkan kemampuannya. 2-0, Xing Yue lebih unggul di mata Ye Chengqing daripada Suixin.
Tidak lama menu telah diberikan untuk mereka lihat, silahkan kalian pesan apapun yang kalian suka di menu ini. Ye Chengqing sudah tidak sabar, dengan penasaran menu apa saja yang disajikan di restoran terbaik. Ye Chengqing mulai membuka menu tersebut, melihat makanan yang disajikan di sana, membuat Ye Chengqing tercengang sampai dia menggigit lidahnya sendiri. Ye Chengqing langsung menutup kembali rapat-rapat menu itu, wajahnya langsung pucat bercucuran keringat dingin, dalam hati dia bergumam, buset, hanya satu hidangan saja, bisa untuk makan 1 minggu ayam penyet di kaki 5. Ye Chengqing menyesal telah mengatakan untuk mentraktir mereka. Secara diam-diam Ye Chengqing memeriksa isi dompetnya, yang sudah ia tabung selama di kota Xiaoqi. Di samping itu Suixin mulai mencari makanan yang tertera di menu tersebut. Tidak tanggung-tanggung Suixin memesan 4 hidangan mewah sekaligus, Ye Chengqing mendengarnya saja sudah kalang kabut. Sial, kedengarannya anggur abadi itu sangat mahal. Ye Chengqing langsung tertunduk lemas. Suixin menanyakan, "Tuan Ye, apa ada yang salah dengan yang saya pesan?" Demi harga diri Ye Chengqing menyembunyikan kepanikannya, "Tidak, saya suka semua yang kamu pesan, apa ada lagi yang mau kamu pesan?" Xing Yue mengomentari pesanan Suixin, yang menurutnya terlalu banyak mengandung lemak, dia pun hanya memesan hidangan vegetarian saja. Suixin dibuat kesal dengan argumen Xing Yue, "Apa katamu?" Ye Chengqing menghela napas dengan lega, vegetarian terdengar harganya tidak terlalu mahal. Lanjut manajer restoran menanyakan pesanan Ye Chengqing, dia sambil melap darah di mulutnya tidak memesan apapun, karena pesanan mereka saja sudah banyak takutnya tidak habis. Manajer restoran pun meminta untuk menunggu sebentar, semua pesanan akan segera disajikan. Dalam hati Ye Chengqing merengek, meratapi semua tabungannya akan ludes dalam sekali makan. "Selamat tinggal uang kesayanganku." Sambil mereka menunggu makanannya, Ye Chengqing membuka pembicaraan. "Suixin, sepertinya kamu tahu banyak hal dengan makanan di sini, apakah sering datang ke sini?" Dalam hati Ye Chengqing berharap semoga mendapatkan diskon, karena akan menjadi pelanggan tetap. Suixin menjawab bahwa dia memang sering ke sini, bukan hanya makan tapi juga menikmati suasana elegan. Lanjut Suixin menunjuk ke arah dinding, contohnya lukisan yang ada di sana, itu adalah karya otentik dibuat oleh Master Bilian. Ye Chengqing pun berdiri memperhatikan lukisan tersebut. Tidak lama manajer restoran datang membawakan pesanan mereka. Ye Chengqing menanyakan apakah Tuan Bilian itu pelukis yang terkenal. Manajer restoran mengatakan bahwa beliau adalah pemilik restoran abadi mabuk ini. Karena menyukai teratai, dan dia kembangkan seni lukisnya, hanya untuk membuat gambar tersebut. Ye Chengqing mengakui keterampilan melukisnya memang bagus, tapi masih kurang dalam konsepsi artistik. Manajer restoran terkejut mendengar komentar dari Ye Chengqing. Manajer yang tadinya ramah dan sopan, menunjukkan ekspresi kesalnya. Dia hanya ingin pamer saja di depan kedua wanita ini. Sepanjang jalan manajer itu terus menggerutu, tidak terima karya seni tuannya dikomentari oleh Ye Chengqing. Tidak berselang lama datang Bilian, dan tidak disengaja dia mendengar ocehan manajer, yang mengatakan ada orang yang mengkritik lukisannya. Si manajer orang itu sekarang sedang di salah satu ruangan terbaik di lantai 2. Bilian pun pergi setelah mendapatkan informasi, dia bergegas ingin menemui Ye Chengqing. Tiba-tiba Bilian langsung membuka pintu tanpa mengetuk terlebih dahulu, lanjut dia berteriak permisi semuanya, namun Ye Chengqing dan yang lainnya, sedikit pun tidak ada yang memperdulikannya. Dengan mulut yang sibuk mengunyah, Ye Chengqing menanyakan siapa kau. Dia pun memperkenalkan diri sebagai pemilik restoran yang bernama Buyao, atau dikenal Bilian. Ye Chengqing sedikit terkejut, "Oh, jadi Anda Tuan Buyao Bilian?" Langsung ke intinya, Bilian menanyakan atas dasar apa kritikan dari Anda tentang lukisan saya. Dengan santai Ye Chengqing mengatakan, menurut pendapatnya bahwa lukisan itu tidak sedikit pun memiliki konsepsi artistik. Dengan hormat Bilian berkata, "Kalau begitu bolehkah saya meminta bimbingan Anda?" Xing Yue angkat suara, "Kau sangat tidak sopan, kami ini tidak suka diganggu saat sedang makan." Dalam hati Ye Chengqing membenarkan ucapannya, karena tidak mau menyia-nyiakan makanan yang super mahal ini. Bilian pun meminta maaf atas sikapnya, namun dia akan tetap di sana, karena tidak tahan jika ada orang yang mengkritik lukisannya. Lanjut dia menegaskan, "Jika Anda bisa meyakinkan saya sekarang, semua makanan yang Anda pesan akan digratiskan." Mendengar itu Ye Chengqing langsung semangat,
apa yang kau katakan serius?" Tentu saja Ye Chengqing langsung antusias. Dia berdiri dan menjabat tangan Bilian. Sontak dia nampak berkeringat dingin, melihat sikap Ye Chengqing yang tiba-tiba berapi-api. Saat itu juga Ye Chengqing akan menunjukkan, apa itu perbedaan lukisan buatan Bilian dengan dirinya. Ye Chengqing meminta kuas, dan Bilian langsung menyuruh manajer restoran untuk mengambilkannya, sekalian dengan tintanya. Dalam hati Bilian penuh dengan penasaran, ingin tahu apa yang bisa dia buat sampai berani mengkritik lukisannya. Singkat cerita, perlengkapan alat lukis sudah tersedia. Ye Chengqing mulai berdiri sambil memikirkan gambar yang akan dia lukis. Tidak disengaja dia memperhatikan pakaian Bilian yang bermotif bunga teratai. Hal itu membuat Ye Chengqing mendapatkan ide. Dia mulai mencelupkan kuas ke tinta, kemudian mulai menggambar di atas kanvas. Setiap goresan yang Ye Chengqing buat, menimbulkan percikan aura spiritual. Tangan yang menari-nari di atas kanvas membuat Ye Chengqing terlihat anggun. Tidak berselang lama akhirnya selesai. Bilian dan yang lainnya penasaran langsung menghampiri lukisan Ye Chengqing. Semuanya dibuat terkejut dalam sekali pandang. "Luar biasa, ini adalah lukisan terindah dari yang pernah aku lihat." Bertemakan bunga teratai di tengah kolam, dengan sedikit tambahan gambar ikan koi yang melambangkan keberuntungan. Dengan serempak mereka ditarik masuk ke dalam dunia lukisan. Dari sana mereka merasakan semua yang dilihatnya seperti nyata. Bahkan Suixin yang menginjak tepi danau, seakan-akan pakaiannya menjadi basah. Sangat menakjubkan, air ini sebenarnya nyata. Bilian terdiam mematung di dalam lukisan. Dia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum tipis menikmati keindahan di sana. Bunga teratai yang di genggaman tangannya, mengeluarkan aroma yang nyata. Lalu Ye Chengqing sedikit berbatuk, dan dalam sekejap semuanya kembali tersadar. Ye Chengqing menanyakan bagaimana tentang lukisan buatannya. Di samping itu manajer restoran mendapatkan stempel 5 jari di pipinya oleh tuannya. Tiba-tiba Bilian menjabat tangan Ye Chengqing. Dengan tergagap dia mengatakan itu adalah mahakarya sejati, yang pernah dia lihat selama hidupnya. Bilian mengakui lukisannya tidak ada apa-apanya, bagaikan 1 berbanding 10.000 dengan lukisan Ye Chengqing. Lalu Ye Chengqing langsung berpuisi, teratai muncul dari lumpur tapi tidak tercemar, dicuci dengan air suci tapi tidak centil, dapat dikagumi dari jauh tapi tidak dapat dimainkan. Jika Anda dapat memahami ini, maka itu adalah kebaikan tertinggi. Lagi-lagi Bilian dibuat tercengang, puisi yang sangat indah mengandung arti yang begitu dalam. Dia pun langsung berlutut di hadapan Ye Chengqing. "Setelah mendengar kata-kata Anda hari ini, sekarang saya mengerti, telah menyia-nyiakan waktu sampai saat ini." Bilian bersujud berulang kali sampai Ye Chengqing terkejut dengan sikapnya. "Terima kasih Tuan atas bimbingannya." Dalam hati Ye Chengqing kebingungan, kenapa dia sampai berlutut seperti itu. Ye Chengqing pun langsung merangkulnya, dan meminta agar jangan bersujud kepadanya, melainkan sujudmu hanya untuk Sang Pencipta saja. Lalu Bilian menegaskan kepada manajer restoran, mulai hari ini jika Tuan Ye datang, semua yang dipesannya gratis. Dengan bercucuran keringat manajer mengiyakan perintah Bilian. Ye Chengqing mendengar itu langsung sumringah. Lanjut Bilian memohon untuk lukisannya yang mau ia pajang di restorannya. No debat, Ye Chengqing langsung memberikan lukisan itu. "Tidak masalah, ambillah." Singkat cerita Ye Chengqing dan yang lainnya telah keluar dari restoran. Kepergiannya sampai diantar oleh Bilian dan manajer, dengan menyimpan kesan yang baik. Ye Chengqing merasa agak berlebihan hanya dengan lukisan saja, sampai dia mendapatkan makan gratis selama dia mau datang. Namun Suixin dan Xing Yue memasang wajah yang kecewa, karena menurutnya lukisan itu jauh lebih berharga, daripada hanya mendapatkan makan gratis. Lanjut Xing Yue mengatakan, bahwa orang itu telah mendapatkan lebih banyak keuntungan. Bahkan lukisan itu jika ditukar dengan seluruh restorannya tidak akan sebanding. Ye Chengqing menganggap perkataan mereka mungkin sebuah candaan saja, bagaimana mungkin lukisan dibandingkan dengan restoran. Di sisi lain Bilian sedang menarik kegirangan, keuntungan yang sangat besar menurutnya, yaitu mendapat lukisan yang berharga ini. Tidak berselang lama tiba-tiba pemimpin paviliun muncul, dia menyapa dan menanyakan apa yang membuatmu begitu bahagia. Lanjut Master Paviliun turun kemudian duduk di salah satu kursi di sana. Dia menanyakan kepada Bilian, apakah baru saja Tuan Ye datang berkunjung ke sini? Apa maksudmu Tuan Ye itu orang yang barusan bersama 2 perempuan muda?
Master Pavilion mengiyakan, orang yang itulah yang sedang dia pertanyakan. Bilian memberitahukan memang dia datang dan baru saja pergi, bahkan memberikan aku sebuah lukisan ini. Bilian menunjukkan lukisan tersebut kepada Master Pavilion, dia pun melihatnya langsung terkejut. Lukisan teratai memancarkan aura yang bersinar terang, Master Pavilion dibuat silau, bahkan memiliki tekanan yang begitu kuat. Luar biasa, dia memang layak untukku. Master Pavilion memperhatikan tanda tangan yang tertera di lukisan tersebut, yang diartikan adalah nama Ye Chengqing. Master Pavilion baru mengetahui, nama lengkap orang yang bermarga Ye itu bernama Ye Chengqing. Dia menyadari sesuatu, bahwa nama Ye Chengqing ada kaitannya dengan kuil yang dibangun di puncak Gunung Hijau. Tiba-tiba dia terkejut, jika tidak salah menduga bahwa patung emas di sana menyerupai sosok Ye Chengqing. Bilian pun tercengang jika memang benar itu Ye Chengqing, belum lagi beberapa hari lalu patung emasnya menunjukkan fenomena aneh. Master Pavilion semakin tertarik kepada Ye Chengqing, dengan tegas dia mengatakan pria ini harus menjadi milikku, Muyong Lizu. Pindah ke situasi malam hari di daerah kekaisaran. Terlihat ada seseorang yang menyelinap ke istana kaisar, dengan hati-hati dan pergerakannya begitu cepat. Ternyata orang tersebut adalah Muyong Lizu, yang ingin menemui Ye Chengqing saat itu juga. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan yang melesat cepat, serangan itu tepat mengincar Muyong yang sedang terburu-buru. Dia pun menyadari lalu menoleh, dengan wajah yang sudah bercucuran keringat dingin. Untungnya Muyong cepat bereaksi, dia pun berhasil memblok serangan itu, yang membentur sebuah bangunan, sampai menimbulkan kerusakan yang cukup parah. Orang yang menghadang Muyong adalah leluhur Yan, Nona Muyong, sudah lama tidak bertemu. Jika diperhatikan mereka tidak terlihat akur, Yan Tianshan, kamu cukup sombong. Lanjut Muyong yang sudah ketahuan dia pun mendarat ke permukaan, lalu memperhatikan leluhur Yan sambil berkata, sepertinya kau sudah memiliki aura leluhur. Setelah bertahun-tahun ayahku mengatakan, bahwa kau tidak akan pernah naik ke alam transformasi dewa, aku tidak menyangka kau benar-benar dapat menerobos. Leluhur Yan dengan rendah hati mengatakan bahwa surga memberkati Yan Agung, berkat bantuan seorang ahli, saya bukan hanya sekedar naik ke puncak transformasi dewa, bahkan kultivasi dan ilmu pedang juga telah meningkat pesat. Muyong dengan penasaran menanyakan ahli apa yang kau temui, jangan bicara dengan teka-teki. Apa yang kau maksud orang ahli itu adalah pria yang kerap dipanggil Tuan Ye. Leluhur Yan terkejut, bagaimana Anda tahu dengan senior Ye? Sambil nyebat dan tersenyum tipis, Muyong menceritakan kejadian di siang hari, di saat Ye Chengqing menjelajah dari lantai 1 pavilion, sampai lantai 4 dengan menunjukkan keterampilan luar biasanya. Lanjut Muyong berkata, bahwa dirinya sudah lama mencari seorang pria selama bertahun-tahun, yang benar-benar layak untuknya. Tapi semua hasil pencariannya selalu mengecewakan, namun sekarang aku telah melihat sendiri bakat Tuan Ye, sekarang aku sadar, bahwa dialah orang yang luar biasa yang saya cari selama ini. Lalu leluhur Yan mengingatkan, dengan mengatakan sejujurnya, bahwa Tuan Ye merupakan orang yang tidak mungkin dapat ia capai. Leluhur Yan menyarankan agar Muyong menyerah mengejar yang di luar kemampuannya, daripada mengakibatkan bencana di kemudian hari kepada keluarga Muyong. Mendengar perkataan leluhur Yan, Muyong mulai terprovokasi, apa maksudmu tidak bisa aku capai? Dia pun menunjukkan kekuatannya yang memancarkan aura burung phoenix legendaris. Dengan sikap yang arogan dan sombong, Muyong mengatakan siapa yang berani menghentikanku. Leluhur Yan merasakan tekanan intimidasi yang begitu kuat, kamu benar-benar telah menyatu dengan tubuh sejati phoenix. Dengan percaya diri Muyong mengatakan, bagaimana apakah kau masih berpikir aku tidak dapat mencapainya? Lanjut leluhur Yan berkata, Nona Muyong, Anda berasal dari salah satu 4 klan kuno, bahkan mendapat bantuan dari tubuh sejati Phoenix. Berkemungkinan di masa depan kamu dapat menempati peringkat teratas di benua Zhongzhou. Muyong tidak mau bertele-tele, dia menghentikan sanjungan leluhur Yan, dan meminta untuk menunjukkan di mana Ye Chengqing berada. Sambil menghela napas leluhur Yan mencoba memperingati sekali lagi, meskipun kekuatan dan kultivasi yang dikembangkan sangat luar biasa, tetapi tetap saja semua itu masih berada di luar jangkauan kita, bila harus disandingkan dengan Tuan Ye. Di sisi lain Ye Chengqing masih terjaga, sambil melihat bintang di luar, dan angin malam yang dingin membuatnya susah tidur.
Tidak lama Sisan muncul sambil membawakan kantong, mengingatkan Ye Chengqing yang belum menyelesaikan tugas hariannya. Ye Chengqing pun mengambil kantong tersebut. "Terima kasih rubah kecilku." Ye Chengqing mengeluarkan batu primordial, sambil mengatakan apa kesempatan dalam permainan kuno itu. Sisan tidak mengerti apa yang dikatakan oleh tuannya, lalu Ye Chengqing memperhatikan batu tersebut, yang auranya mulai merasuki tubuhnya. Sisan sangat terkejut melihat kecepatan Ye Chengqing, yang dalam sekejap saja langsung menguras habis energi batu primordial. Sisan memikirkan apa yang telah dialami guru selama berpergian keluar, sampai dia terlihat seperti sedang galau. Ye Chengqing berkata bila tidak bisa berjalan, lupakan saja tidak apa-apa, hanya memegangnya saja sudah menghangatkan tanganku. Ternyata yang membuatnya galau adalah, karena seorang bilian yang memiliki kemampuan biasa saja, tapi bisa dibilang sebagai master. Ye Chengqing merasa dunia ini tidak adil dan sangat menjengkelkan. Singkat cerita mentari pagi mulai terbit, leluhur Yan dan Muyong sepanjang malam mengobrol, menghabiskan waktu bersama membahas tentang Ye Chengqing. Muyong akhirnya mengerti, jadi Tuan Ye ini sebenarnya nenek moyang dari tanah suci mistik, dan sekarang dia turun ke bumi untuk mengasingkan diri. Tepat sekali, hanya dengan kaligrafinya saja dia dapat membantuku untuk menerobos, bahkan dengan santai menghadiahkan akar spiritual ganda kepada cucuku. Tuan Ye memiliki kultivasi yang tidak dapat kita lihat dan rasakan sedikit pun. Padahal yang sebenarnya Ye Chengqing tidak bisa berkultivasi. Muyong sadar meski dirinya seorang keturunan klan kuno, tapi di hadapan Ye Chengqing keberadaannya tidak ada apa-apanya. Leluhur Yan mengatakan bila untuk memiliki Tuan Ye, kamu memang harus melupakannya. Muyong tersenyum tipis dan bertanya mengapa saya harus melupakannya. Leluhur Yan langsung menoleh, lanjut Muyong berkata, jika tidak bisa dimiliki seutuhnya, setidaknya aku dapat memilikinya sekali saja. Muyong meminta leluhur Yan untuk mengantarnya ke tempat Ye Chengqing berada. Sambil menepuk jidat leluhur Yan bergumam pelan, kenapa perempuan selalu keras kepala jika diberitahu. Leluhur Yan mencoba mengingatkan, bahwa Tuan Ye selalu dikelilingi oleh perempuan cantik yang mendampinginya, sambil beranjak pergi. Muyong tidak memperdulikan masalah itu, menurutnya itu adalah hal yang sepele. Sekarang diperlihatkan suasana kediaman pribadi Ye Chengqing, dia beranjak keluar karena mendengar ada seseorang yang memainkan zitar, ternyata Xing Yue yang memainkannya, dan Suixin ada di sana. Ye Chengqing kebingungan, pagi-pagi begini mereka sudah ada di tempatnya duduk santai, seakan-akan tidak memiliki kesibukan lain. Mereka berdua tidak ingin melewatkan waktu bersama Ye Chengqing, karena kesempatan seperti ini sangat langka. Ye Chengqing malas mendengar sanjungannya, dia pun pergi meninggalkan kedua wanita itu. Sambil duduk Ye Chengqing menggumamkan putri kaisar yang malas dengan urusan kerajaan, dan seorang kultivator yang hidupnya terfokus hanya untuk berkultivasi. Tidak lama diperlihatkan langkah seseorang yang menuju ke rumahnya, tidak lain dan tidak bukan dia adalah Muyong. Dia pun mendorong pintu gerbang, namun tiba-tiba seseorang menghentikan tindakannya, yang ternyata adalah leluhur Yan. Tunggu Nona, meskipun Anda berstatus mulia dan mengagumi senior Ye, Anda harus menahan diri ketika Anda bertemu dengannya. Muyong tersinggung dengan ucapannya, seolah-olah dia sedang diajari bertata krama saat berkunjung. Muyong menyemburkan percikan api dari tangannya tepat ke wajah leluhur Yan, tanpa rasa bersalah dan tidak memperdulikan peringatannya. Leluhur Yan dibuat gosong oleh kelakuan Muyong, sampai dia menghela napas dalam-dalam. Muyong melanjutkan niatnya dan langsung membuka gerbang, biarkan aku melihat wajah sebenarnya dari calon laki-lakiku. Terlihat di halaman ada Suixin yang sedang menyapu, kedatangan leluhur dan Muyong membuat Suixin kebingungan. Leluhur Yan menanyakan apakah Tuan Ye ada di dalam. Suixin memberitahukan bahwa Tuan Ye ada di halaman belakang. Katanya dia sedang menciptakan, belum sempat Suixin menjelaskan, Muyong memotong pembicaraan, dia meminta untuk cepat-cepat mengantarnya ke lokasi Ye Chengqing berada. Suixin menanyakan siapa Anda? Leluhur Yan sedikit batuk, lalu memperkenalkan Muyong kepada Suixin, lalu menyuruhnya untuk segera mengantar ke dalam. Suixin pun langsung menunjukkan jalannya dengan ramah, baiklah lewat sini. Dalam hati Suixin bergumam, baru saja Xing Yue pergi, sekarang datang lagi orang asing yang mengagumi Tuan Ye.